Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Hakim. Saya adalah siswa SMP Negeri 139 Jakarta dan berasal dari kelas 8B. Di sini kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Harus Bisa Seni Memimpin ala SBY. Buku ini berjudul Harus Bisa Seni Memimpin ala SBY. Ditulis oleh Dr. Dino Patijalal, diterbitkan tahun 2009, penerbitnya Red and White, dan berjumlah halaman 434 halaman. Baik, saya akan mulai menceritakan buku ini. Dari buku ini, kita bisa mengetahui cara memimpin yang benar atau cara memimpin ala Pak Presiden SBY. Awal mula ceritanya, pada saat itu Dr. Dino Patijalal yang selaku staf juru bicara Pak Presiden SBY merapikan mejanya dan menemukan ada nota-nota yang tidak biasa. Dari situ, Bapak Dr. Dino Patijalal menemukan gagasan untuk membuat sebuah buku agar bisa dibaca di masa depan bagaimana cara memimpin yang benar ala Pak Presiden SBY. Dalam buku ini terbagi atas 6 bab yang setiap babnya memiliki sebuah cerita. Dalam satu babnya itu biasanya berjudul hingga 3 atau 4 judul. Dalam buku ini ada 6 bab. Yang pertama, memimpin dalam krisis, memimpin dalam perubahan, memimpin rakyat dalam menghadapi tantangan, memimpin dalam pentas dunia, memimpin diri sendiri, dan memimpin dalam membuat keputusan. Yang pertama adalah memimpin dalam perubahan. Dalam bab yang pertama adalah memimpin dalam perubahan. Ada beberapa judul, yaitu pemimpin harus bisa mentransformasi diri, pemimpin harus menghormati para pendahulu, dan dobrak birokrasi. Apa yang dimaksud pemimpin harus menghormati pendahulu? Sebuah pemimpin harus mengikuti atau meniru yang baik-baik dari para pendahulunya. Apabila kita tidak menghormati para pendahulu, kita tidak akan bisa lebih baik, atau kita bisa saja lebih buruk dari pendahulu kita. Oleh karena itu, kita harus menghormati para pendahulu. Dan pemimpin harus bisa bertransformasi diri adalah setiap orang pasti bisa menjadi sebuah pemimpin. Oleh karena itu, kita harus bisa bersemangat agar bisa menjadi sebuah pemimpin. Dalam bab kedua adalah memimpin dalam krisis. Apa yang dimaksud dalam memimpin dalam krisis? Memimpin dalam keadaan yang sedang berbahaya. Ada beberapa judul yang berada di bab ini, yaitu harus berada di paling depan. Apabila ada sebuah masalah, pemimpin harus menyelesaikan masalah itu dulu, atau yang menyelesaikannya yang berada di depan. Yang kedua, mampu merubah krisis menjadi peluang. Apa yang dimaksud merubah krisis menjadi peluang? Di dalam buku ini, pernah terjadi tsunami di Aceh. Karena tsunami itu ada sebuah perpecahan, dan disitulah Pak SBY berhasil merubahnya menjadi sebuah perdamaian, merespons secara real time atau cepat tanggap. Sebuah pemimpin harus cepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang baru yang terjadi. Dalam bab ketiga adalah berjudul memimpin rakyat dalam menghadapi tantangan. Dalam bab ini saya sudah mengambil 3 judul, yaitu menjaga kepercayaan rakyat, jangan mengumbar janji, dan akhlak dan moralitas seorang pemimpin. Apa yang dimaksud menjaga kepercayaan rakyat adalah jangan membuat kecewa rakyat dengan mengumbar janji, yaitu membuat janji-janjian tidak bisa ditepati. Itu sangat membuat kepercayaan rakyat menjadi tidak
atau berkurang kepada kita. Kedua, akhlak dan moralitas seorang pemimpin harus bagus agar bisa dicontoh oleh rakyatnya. Dalam bab keempat adalah memimpin rakyat dalam membuat keputusan. Dalam bab ini saya sudah mengambil 2 judul, yaitu memilih sendiri anggota tim dan teliti terhadap detil. Apa yang dimaksud memilih anggota tim secara sendiri, yaitu kita dapat melihat atau bisa mengawasi dulu mana anggota yang bisa dipercaya untuk melaksanakan tugas yang akan kita beri. Teliti terhadap detil, yaitu untuk menjadi seorang pemimpin kita harus memiliki sikap yang teliti. Dalam bab kelima, yaitu adalah memimpin di pentas dunia. Dalam bab ini saya mengambil 1 judul, yaitu percaya diri dalam mengambil sikap. Apa yang dimaksud itu? Dalam mengambil sebuah keputusan, seorang pemimpin harus memiliki percaya diri yang tinggi. Karena dalam mengambil sebuah keputusan tidak mudah apabila terjadi sebuah kegagalan dalam mengambil keputusan tersebut. Dan seorang pemimpin harus siap menerima apa yang akan terjadi. Dan dalam bab 6 yang berjudul memimpin diri sendiri, saya sudah mengambil 3 judul, yaitu menjadi diri sendiri, bermental tangguh, dan memimpin dengan menghormati waktu. Apa yang dimaksud memimpin dengan menghormati waktu? Menjadi seorang pemimpin, kita harus menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik, sebaik mungkin. Jadilah diri sendiri. Karena menjadi sebuah pemimpin tidak bisa mengikuti orang lain, cara memimpin orang lain. Kita harus menjadi diri kita sendiri agar bisa memimpin dengan baik. Terus bermental tangguh. Yang dimaksud bermental tangguh adalah apabila dalam menghadapi masalah, seorang pemimpin tidak boleh lari atau tidak bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus menyelesaikan masalah itu dengan sebaik mungkin dan secara musyawarah dengan keputusan yang baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru saya, Bu Sauzan. Pertama, termasuk buku apakah yang kamu baca? Buku yang saya baca termasuk buku non-fiksi. Alasannya, karena ini ditulis secara nyata atau pernah dialami oleh seseorang dan dituliskan di buku ini. Kedua, apa kelebihan dan kekurangan buku yang kamu baca? Kelebihannya, buku ini memiliki atau memberikan cara agar kita bisa memimpin dengan baik. Kekurangannya, mungkin buku ini sebenarnya lebih ke arah cerita yang dirangkum saja. Jadi bukan seperti sebuah cerita yang menyambung, yaitu buku ini kekurangannya karena itu sebuah cerita yang dikumpulkan, jadi tidak terlalu bisa dibilang sebuah buku ini, terus lebih ke arah kumpulan kegiatan, ya betul, kegiatan itu. 3. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dalam buku itu? Pesannya adalah kita harus bisa menjadi pemimpin yang baik dan benar, dan harus memiliki sikap bertanggung jawab yang tinggi agar menjadi sebuah pemimpin yang baik dan benar. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan apabila masih banyak kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.